Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Azhara Karalo dengan NIM 2024-08-158 Prodi Sistem Informasi dan Netbus. Di sini saya akan mempresentasikan proyek penelitian interaksi manusia dan komputer dengan judul penelitian Penerapan Artificial Intelligence untuk Sistem Layanan Pelanggan pada E-commerce Tokopedia. Di sini ada poin-poin penelitian penerapan yang sudah dibuat. Poin-poin penelitian ini mengacu pada proyek penelitian penerapan artificial intelligence untuk sistem layanan pelanggan pada e-commerce Tokopedia. Yang pertama, dalam pertanyaan, jelaskan konsep dasar antar muka pengguna atau user interface dan pentingnya dalam interaksi manusia dan komputer. Di sini, antar muka pengguna adalah media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer atau sistem digital, baik melalui tampilan visual, suara, maupun gerakan. Nah, dalam konteks Tokopedia yang saya melakukan penelitian, UI chatbot menjadi alat penting dalam menjembatani komunikasi antara pengguna dan sistem AI. UI yang baik menciptakan pengalaman pengguna atau UX yang positif, mempercepat penyelesaian masalah, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi. Nah, tanpa UI yang efektif pun, sistem AI secanggih apapun akan sulit dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna. Itu. Kita selanjutnya, ada apa aja sih unsur-unsur UI dalam sistem layanan pelanggan di Tokopedia? Itu ada tampilan chatbot dan jendela percakapan antara chatbot AI-nya dengan user, navigasi yang mudah. Jadi pengguna dapat dengan cepat menemukan bantuan yang dibutuhkan. Terus umpan balik visual dan elemen interaktif. Selanjutnya, mengapa UI itu penting? Terutama dalam layanan pelanggan berbasis AI seperti di Tokopedia. Karena UI juga menjadi jembatan antara logika AI dan bahasa manusia sehingga memfasilitasi komunikasi yang efektif. UI juga harus dilengkapi dengan desain yang intuitif. Karena UI harus mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi. Itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Identifikasi berbagai jenis interaksi manusia dan komputer yang digunakan dalam sistem modern. Dalam sistem modern seperti Tokopedia terdapat berbagai jenis interaksi, yaitu ada tekstual, grafis, suara, touchscreen, dan gestur. Yang terakhir ada multimodal. Kalau tekstual yang pastinya berbasis teks di chatbot, kalau grafis melalui layout visual aplikasi atau website, suara voice assistant atau fitur pencarian suara, touchscreen dan gestur melalui layar sentuh di aplikasi, mobile dan gestur di perangkat wearable atau AR. Multimodal itu gabungan dari teks, suara, grafis untuk interaksi yang mudah. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bandingkan berbagai gaya interaksi. Contohnya seperti tadi, teks, grafis, suara, atau gerakan. Di sini saya sudah menaruh tabel secara umumnya perbedaan dari gaya-gaya interaksinya dan contoh implementasi di Tokopedia seperti apa. Nah, kalau ini ada analisis relevansi dengan sistem Tokopedia, ada berbasis teks dan grafis. Ini gaya interaksi yang memang paling dominan dan efektif yang biasa dilakukan oleh user. Berbasis suara, ini menawarkan potensi besar terutama untuk integrasi masa depan dengan AI atau NLP atau Natural Language Processing. Terus berbasis gerakan juga. Tapi ini untuk inovasi jangka panjang, bagaimana Tokopedia mengembangkan fitur belanja berbasis augmented reality. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Jelaskan tahapan proses interaktif dalam desain antarmuka pengguna. Nah, tentunya tahapan-tahapannya yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Apa sih yang dibutuhin pengguna? Masalahnya, harapan yang memang user perlukan untuk kedepannya. Yang kedua, perancangan awal, design planning dan prototyping, fokus kepada kecepatan layanan, kemudahan, meminimalisir kesalahan. Terus perancangan alur interaksi atau implementasi antarmuka. Itu tujuannya menerapkan desain ke dalam bentuk digital yang telah diuji, seperti chatbot contohnya di Tokopedia. Lalu pengujian evaluasi, menilai efektivitas sejauh mana kenyamanan UI pada aplikasi. Selanjutnya revisi dan penyempurnaan dari AI yang sudah dibuat, terus pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Oke, yang kelima ada implementasikan desain interaktif dari proyek tersebut. Di sini karena saya ngambil contoh yang sudah ada di Tokopedia. Seperti ini desainnya.
Yang pasti kalau yang sekarang sudah ada fitur-fitur ingin mengeluhkan atau ingin menanyakan kendala apa, nanti chatbotnya akan menjawab atau bisa melacak juga pesanan-pesanan yang user uh, pesan gitu. Terus yang keenam, evaluasi hasil desain berdasarkan prinsip usability dan user experience. Oke, yang pasti ada lima. Yang pertama, learnability-nya. Ini diharapkan pengguna baru cepat memahami cara menggunakan UI, jadi nggak susah harus nyari-nyari tombol-tombol mana dan harus mendalami lagi tombol-tombol dari UI tersebut. Yang kedua ada efisiensi. Pengguna bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, respon yang cepat, dan tombol pintas yang mempersingkat waktu pengguna. Selanjutnya ada memorability, yaitu UI mudah diingat meski lama tidak digunakan. Jadi letak-letaknya tidak berubah dan bisa dengan mudah dihafal oleh pengguna. Dan selalu error recovery, jadi solusi apa sih yang diberikan oleh Tokopedia sendiri atau aplikasinya sendiri terhadap kesalahan user. Terus satisfaction, pengguna merasa puas dan nyaman, hasilnya menunjukkan desain UI chatbot Tokopedia cukup efektif dan responsif. Itu. Yang ketujuh itu ada dokumentasi langkah-langkah dalam merancang UI. Nah, di sini yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, lalu perumusan tujuan desain, perancangan alur interaksi, pembuatan wireframe, desain prototype, uji coba, dan evaluasi awal, revisi dan penyempurnaan, lalu finalisasi dan dokumentasi, dan yang pastinya terus dikembangkan. Yang kedelapan, menjelaskan sejarah perkembangan perangkat interaksi dan dari masa ke masa. Dari tahun 1950-an, itu muncul Punchcard dan sistem komputer awal tanpa antarmuka pengguna. Lalu di era 1970 sampai 1980, muncul keyboard, monitor, dan antarmuka berbasis teks. Terus lalu 1990-an, ada mouse dan GUI mulai populer dengan sistem operasi grafis. Tahun 2000-an, langsung muncul layar sentuh dan perangkat mobil berkembang. Dari 2010 sampai sekarang, sudah mulai banyak berkembangnya integrasi AI, chatbot, voice assistant, AR, atau VR. Jadi sudah banyak mulai berkembang teknologi-teknologi baru yang memudahkan pengguna tentunya. Terus 9 ada perbandingan perangkat interaksi klasik dan modern. Di sini ada tabelnya. Perangkat klasik itu keyboard, mouse, terminal text, punchcard. Yang modern sekarang sudah ada layar sentuh, chatbot, AI, terus cara interaksinya pun beda. Kalau klasik kan harus manual, kalau modern dari suara pun bisa. Terus tingkat interaktivitas, kalau yang klasik masih rendah responnya atau lambat. Kalau yang modern sudah cukup tinggi dan bisa beradaptasi dalam perilaku. Terus ada aksesibilitas, klasik membutuhkan pengetahuan teknis gitu, misal seperti command line ya, kita harus benar-benar tahu bahasanya. Kalau yang modern lebih inklusif atau bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk yang non teknis. Lanjut ada kecerdasan sistem, jelas ya beda karena yang klasik tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang dengan AI pun semuanya bisa. Terus contoh dalam layanan pelanggan, sistem FAQ-nya manual berbasis teks. Sekarang sudah ada chatbot seperti Tokopedia, jadi bisa dijawab oleh AI, jadi proses refund, tracking, dan segala macamnya sudah bisa dilakukan oleh AI. Terus kelebihan dari yang klasik itu stabil, jadi sangat meminimalisir gangguan teknis dibanding yang sekarang. Kalau sekarang kelebihannya memang lebih cepat responsif dan mampu menangani banyak pengguna sekaligus. Tapi kekurangannya bergantung pada kestabilan sistem AI dan data pelatihan. Jadi emang hanya mengandalkan AI aja gitu dengan data yang ada. Terus kalau kekurangan dari klasik, tidak fleksibel dan kurang efisien. Nah kita harus manual. Terus sudah ini contoh penerapannya di Tokopedia. Kalau klasik sebelum AI diterapkan, pengguna Tokopedia hanya mengakses halaman bantuan statis berisi daftar FAQ gitu. Walaupun sekarang memang masih ada bantuan-bantuannya di FAQ gitu. Cuma sekarang ada chatbot yang bisa kita langsung tanyain spesifik gitu. Bagaimana caranya? Kenapa pembayaran saya gagal? Kenapa sistem membatalkan pesanan saya? Terus lanjut ke 10 yang terakhir, prediksi tren masa depan dalam perkembangan perangkat interaktif manusia dan komputer. Tentunya pasti mengarah ke integrasi AI yang lebih natural, memahami konteks dan emosi pengguna,
karena AI bisa memahami perilaku pengguna dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di teknologi yang mereka punya. Terus visual assistant, virtual assistant, voice assistant, jadi membantu pengguna secara real time, nggak harus ngetik-ngetik lagi. Terus AR atau VR, terus BCI juga brand computer interface. Jadi ini memungkinkan pengguna mengontrol sistem dengan pikiran. Seperti itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.